Salam tani. Sahabat Mitra Tani, hari ini 22 Januari 2026, saya akan hadir kembali di hadapan teman-teman membagikan video yang luar biasa seputar tanaman kopasanda atau pohon kerinyu atau tanaman kirinyu. Ini pohonnya, teman-teman bisa lihat kalau di kampung saya namanya rumput tai belalang. Namanya ini, saya tidak tahu di daerahnya teman-teman apa. Saya sering menggunakan ini sebagai pupuk dasar untuk benih padi. Nah, jadi kali ini saya akan memperlihatkan benih padi yang berusia 10 hari setelah sebar yang menggunakan pupuk dasar pohon gamal. Ini dia pohon gamalnya. Ya, tidak terlihat baik, tapi nanti kita akan center lebih dekat pada posisi benih yang berikut sebentar. Itu jaraknya sekitar beberapa meter dari posisi ini. Ya, untuk usia yang sama. Sedangkan ini berbeda sedikit dari sini. Jadi teman-teman bisa lihat performa pertumbuhannya. Ini bisa lihat ini daun kerinyu yang sudah membusuk. Ya, bisa lihat teman-teman. Dan ini batangnya. Ini baru ya ketika dilepas waktu itu dari sini. Ini lihat seperti ini. Jadi ini sudah mati karena saat itu waktu persiapan benih sudah dipotong sekitar 2-3 hari. Dan saat ini kurang lebih ya seperti ini nih. Usianya 2 minggu setelah dilepas dari badan bedengan ini. Kita bisa lihat performa ini benih padi sertani 14. Teman-teman bisa lihat. Nah, tingginya kurang lebih seperti ini. Hijau royo-royo. Jadi kalau secara ilmiah, kalau kita baca di artikel ya teman-teman, pohon kopasanda kalau kita jadikan pupuk dasar dibandingkan dengan pohon gamal, daun gamal maksudnya, jauh lebih bagus, lebih komplit kandungannya dibandingkan dengan pohon kirinyu atau kopasanda atau tai belalang. Nah, kali ini saya akan menunjukkan secara langsung video ini real tanpa tanpa editing. Bisa lihat ini tanda kalau lahan ini kemarin pupuk dasarnya menggunakan pohon kerinyu. Ini dia ya, sekaligus sebagai mulsa untuk menghambat pertumbuhan gulma dan sekaligus sebagai pupuk dasar tentunya. Itu yang jadi pokok. Nah, sekarang teman-teman, benih yang berbeda, walaupun tidak sama, kita menuju ke sana, tetapi karakternya sama persis. Benih padi namanya Ciherang. Oke, kita ke sana. Di sana bedengannya pupuk dasarnya menggunakan pohon gamal. Kita bisa lihat ke sana secara langsung. Nah, kita sudah tiba dan kebetulan di sekeliling sini ini semua pohon gamal teman-teman. Kita bisa lihat dan teman-teman bisa saksikan secara langsung. Ini dia. Di sepanjang lorong pinggir daripada bedengan ini, teman-teman bisa lihat bekas percabangan gamal yang kita singkirkan setelah benih ini tumbuh. Nah, ini dia benihnya tanpa pupuk kimia. Dan kita lihat ini daun gamal ya seperti ini dia. Ketika sudah rontok dari batangnya, ini tandanya bahwa benih ini 100% dengan pohon gamal pupuk dasarnya. Ya, untuk tujuan utamanya sebagai pupuk dasar sekaligus sebagai mulsa untuk benih. Ya, si hamparan ini cukup panjang benih yang saya sebar di sini karena memang lokasi untuk benih ini
cukup luas. Jadi teman-teman, berdasarkan video ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan kalau kita lihat ya. Tumbuh tinggi benih hampir sama, waktu yang sama, karakter benih hampir sama, dan merupakan jenis padi unggul yang sama. Mungkin nanti kita akan uji lagi pembuktian secara ilmiah untuk tanaman kopasanda atau pohon krinyo dengan pohon gamal atau daun gamal, maksudnya daun krinyo sebagai pupuk dasar untuk tanaman. Seefektif apa kita akan buktikan dan kita bagikan kepada petani. Nah teman-teman sekalian, video ini berdasarkan hasil uji lapangan. Teman-teman bisa melihatnya menjadi sumber untuk petani yang sebenarnya saat ini kita terlalu bergantungan yang namanya pupuk ya. Saran saya teman-teman, kalau punya lahan di sekitar, sebaiknya jangan pohon gamal dihilangkan dan pohon krinyo. Walaupun pohon krinyo sebagai gulma yang bikin petani stres, tapi paling tidak di sepanjang pinggiran kebun teman-teman sisakan pohon krinyo atau kirinyo atau kopasanda ya. Kita bisa lihat sekali lagi penampakan benih yang cukup subur, sangat subur malah ini bagi saya, hijau royo-royo sahabat ya. Konsep pedengannya sama persis ya, ini tanpa pupuk kimia 100% ya. Ini penampakan benih ceherang, padi ceherang tanpa pupuk kimia, hanya menggunakan pupuk dasar daun gamal ya. Jadi teman-teman, walaupun tanaman ini kadang membuat kita petani cukup stres memusnahkannya dari kebun, tapi saya sarankan paling tidak sisakan sepanjang perbatasan sebagai biar nanti sebagai pupuk dasar untuk teman-teman. Demikian video ini, ikuti terus channel ini, channel yang sederhana. Semoga menjadi jawaban untuk para petani. Kami membuktikan secara langsung dari lahan. Demikian video ini, dan salam tani.